kita mau memuji nama Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, dan akhirnya kebaktian sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Hari ini kita mau bersuka cita. Ya. Kenapa hari ini kita mau bersuka cita, Om? Omnya ini senang sekali Tante, karena omnya punya Om bisa main bola ya? Bola. Wah seneng juga ya. Wah seneng juga ya. Punya bola baru dan main bola. Iya. Saya juga punya loh, Om. Apa itu Tante? Boneka kucing. Bisa bunyi. Bisa bunyi kucingnya. Adik-adik juga seneng ya. Tetapi terlebih lagi adik-adik, kita senang bukan karena punya bola atau punya boneka atau yang lainnya. Hari ini kita mau bersuka cita dan setiap hari kita mau bersuka cita. Dari Senin sampai Minggu, sampai Senin sampai Minggu setiap hari. Iya, kita mau bersuka cita karena setiap hari adalah harinya siapa? Harinya Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini ya. This is the day that the Lord has made. Sama-sama tepuk tangannya ya. Enakan. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Pakai bahasa Indonesia, katakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya siapa? Harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya siapa? Harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari. Kita mau nyanyi lagi yang hari Senin ya, yang sebutkan nama-nama harinya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya siapa? Yes. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, Tante, Tuhan Yesus itu mencintai kita tuh setiap hari Tante ya. Betul. Dan di setiap hari itu ada pagi, Siang, sore, hingga malam. malam. Tuhan Yesusnya itu mengasihi kita enggak Tante? Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Menyertai kita enggak Tante? Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Menyertai kita. Kalau kita mau nyanyikan, aminkan dengan lagu kalau dari terbitnya matahari sampai malam masuknya itu Tuhan Yesus
tetap mengasihi kita. Amin. Ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit Matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bentar Tante. Nah, gimana kalau nanti kita bagi Tante? Bergantian ya, Om? Iya, jadi yang haleluya itu nanti yang cowok-cowok, adik-adik yang cowok-cowok ikut Om, ya haleluya. Wah. Nanti kalau yang puji Tuhan, Yang cewek-cewek ikut tante. Ikut Tante. Oke. Bisa adik-adik? Bisa. Bisa, pasti bisa Tante. Ya. Nah, kita mulai lagi langsung haleluya ya. Ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Puji Tuhan. Dibalik Tante. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. jalan serta Yesus yang putar. Jalan serta Yesus, putar di tempat saja. Jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi tangan kanan, tangan kanan Tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
mungkin tempatnya enggak besar ya, seperti kalau kita di gereja bisa putar-putar Om. Iya. Nah tapi kita mau jalan serta Yesus. Nanti kalau ada kata jalan serta Yesus, kita boleh hadap ke kanan. Terus jalan serta Yesus. Terus kalau ada kata jalan lagi dibalik badannya. Jalan sertanya setiap hari. Bisa semua? Bisa. Oke, siap ya? Iya, siap. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri Mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang. Jalan serta ada kanan. Jalan serta Yesus. Jalan balik. Setiap hari balik. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, balik. Jalan dalam Duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sampai kapan? Serta Yesus selamanya. Sampai kapan? Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita, betul Tante ya. Amin. Kita jalan-jalan tadi itu Tuhan Yesus menyertai. Iya, betul. Mungkin ada adik yang jalan-jalan juga, yang masih di rumah juga yang nggak jalan-jalan, Tuhan Yesus sertai. menyertai Lalu kita. sekarang ini ada musim kemarau, Iya. musim hujan, Tuhan Iya. Yesus tetap menyertai. Amin. Sepanjang musim hidup kita juga Tuhan Yesus menyertai, Tante Amin. ya. Iya, Betul. kita mau katakan melalui sebuah lagu adik-adik. Kalau Tuhan Yesus ada di setiap musim hidupnya kita. Iya. Nah, kita mau sama-sama nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Yang bisa menyanyikan bisa tutup mata Tante ya. Iya, kita katakan kalau Tuhan menyertai kita di setiap musim hidup kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita nyanyikan dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan, di setiap musim hidup kami Bapa. Baik kami mengalami kesedihan, kami mengalami masalah, kami mengalami sukacita, kami mengalami bahagia, kami percaya Engkau selalu ada beserta kami Bapa. Kami Tuhan menaruh pengharapan kami ke dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan melewati setiap masalah yang ada, setiap problem yang ada. Dan kami yakin kemenangan itu ada di dalam tangan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang menyertai setiap keluarga kami, Engkau yang menyertai setiap kami, dan Engkau yang menyertai setiap studi kami Bapa. Biar kami boleh Tuhan berprestasi dalam studi kami. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan berkat-Mu Tuhan atas orang tua kami Tuhan dalam segala pekerjaan mereka. Biar Engkau yang memberikan keajaiban Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melewati semuanya ini dengan penuh kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk mendapat benih firman-Mu itu tumbuh Tuhan dalam hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kiranya puji-pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak, jika di antara kalian ada yang susah, ada yang punya masalah, mungkin tidak dapat mengikuti pelajaran lewat online dengan baik, atau ada yang sakit, atau masalah apapun, kalian bisa minta bantu doa. Kalian bisa tulis di kolom deskripsi yang ada. Jangan takut ya, bahwa nama kalian akan disebut. Dalam doa umum seperti ini, nama kalian tidak disebut, tetapi ada tim doa yang akan mendoakan kalian. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus siap mendengar doa kita, Dia siap menolong kita. Bahkan Roh Kudus-Nya sudah dicurahkan untuk kita semua, seperti firman Tuhan minggu lalu. Semua sudah memperhatikan ya, sudah tahu ya, dan kita percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita. Nah, sekarang kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Siap, duduk manis, perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh agar kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, agar iman kita boleh makin bertumbuh, hidup kita makin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi sama Tante ya. Tante tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita semua ya. Baik kalian yang di rumah maupun Tante yang ada di sini, dan semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Duduk yang manis ya, sudah siap ya kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah puji-pujian, sudah bersuka cita memuji Tuhan. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Pagi ini Tante mau bawakan firman dengan judul Menurut Perintah Bapa. Diambil di dalam Yohanes 15 ayat 10. Ayatnya apa ya? Yang belum bisa baca, nanti dibacakan sama papa mamanya. Yang sudah bisa baca, sama-sama baca ya di slide yang sudah Tante siapin ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 10, di situ jelas dikatakan, berbunyi apa firman Tuhannya? Jika kamu menuruti perintahku, kunya huruf besar ya, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kira-kira apa ya maksud firman Tuhan ini ya? Tante sudah kasih stabilo kuning. Nah, Tante kasih tulisan warna merah. Kata menuruti tadi Tante kasih garis bawah. Kita ikuti slide selanjutnya ya. Berikutnya, semua pasti sudah ngerti apa maksudnya menurut. Nah, siapa di sini yang suka bantah? Hayo, nggak boleh loh ya. Anak Tuhan harus selalu nurut sama orang tua.
Nurut itu bisa berarti taat, ya. Patuh, mau mengikuti, mau melakukan, ada kemauan, ya. Tidak membantah, tidak berdebat, ya. Dan tunduk. Tunduknya bukan berarti tunduk begini, enggak loh ya. Tunduknya itu mau menuruti. Kita ikuti dengan gambar, biar kalian nanti biar lebih paham lagi. Nah, kita sekarang lihat gambar di sebelah tante, ya. Gambar yang satunya, papanya lagi marah-marah. Kenapa? Sepertinya si kakak tadi nggak bisa menjaga adiknya. Tuh, adiknya sampai nangis. Papanya lagi marah-marah, kamu ya. Nah, kan seperti itu. Mungkin kakaknya tadi tidak menuruti perintah dari papanya, ya. Entah perintah untuk menjaga atau gimana, mungkin kakaknya ditinggal pergi ya, asik mainan dengan teman-temannya, adiknya dibiarkan. Nah, tiba-tiba jatuh. Nah, itu kalau tidak nurut. Tapi gambar yang satunya, pasti kalian semuanya sudah pada tahu. Apa yuk? Memakai masker. Nah, walaupun sebetulnya tuh nggak enak ya. Gambarnya anak ini dikasih tahu sama ibunya. Anak-anak sampai sekarang kita harus memakai masker kalau kepaksa harus keluar rumah. Ya, karena apa? Semua sudah pada tahu. Karena virus corona. Ngomong-ngomong sudah 1 tahun lebih ya. Sekolahnya online. Nggak bisa ketemu sama teman-teman ya, cuman bisa lihat di lewat Zoom atau lewat Google Meet ya. Jumpa teman langsung juga rasanya sangat sulit karena kondisinya masih tidak memungkinkan. Kalau yang nurut itu tadi dikasih tahu sama mamanya untuk pakai masker ya, nurut, tidak bantah, patuh, taat. Nah, itu yang menurut ya. Nah, kita lihat pada gambar berikutnya. Anak-anak, di dalam Kolose 3 ayat 20 dan Efesus 6 ayat 1, kita ini menjadi anak-anak harus menuruti orang tua. Dan itu indah di dalam Tuhan. Jelas tuh dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 20 berbunyi apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 1 dikatakan apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Gambarnya itu di sebelah ayatnya, anak yang manis dikasih tahu sama mamahnya, mendengarkan dengan baik ya, tidak berbantah. Nah, kalau seperti itu adalah contoh tindakan anak yang taat, anak yang nurut sama orang tuanya. Dan itu indah di dalam Tuhan. Nah, berikutnya. Anak-anak, semua sudah pada tahu gambar apa ini? Gambar lampu lalu lintas. Ya, biasanya kalau kita jalan-jalan dengan bebas sebelum corona bisa melihat itu semua ya. Ayo, pasti semua sudah pada tahu. Kalau merah itu stop, kalau kuning itu hati-hati, ya. Kalau hijau itu boleh jalan. Nah, sebelah gambarnya lampu itu apa? Semua udah pada tahu. Apa namanya? Kecelakaan. Antar mobil saling menubruk. Kenapa coba? Pasti semuanya udah pada tahu. Kalau tidak menurut dengan peraturan lampu lalu lintas. Tuh, Bapak polisinya sampai datang ya. Ini akibat kalau tidak menurut peraturan lalu lintas. Nah, bisa seperti ini. Juga negara itu ada pemimpinnya ya. Ada Bapak Presiden ya. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Semuanya sudah diatur, ditata sedemikian rupa sehingga menjadi sangat baik dan teratur. Nah, kita melihat di dalam Ibrani 13 ayat 17. Di situ tertulis apa firman-Nya? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka.
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Kalian bisa melihat di dalam gambar sebelahnya ayat apa? Tuh bapak polisinya mengatur ya. Kalau diatur taat ya, ketika ada anak kecil sedang lewat jalan di zebra cross itu, kendaraan yang lewat itu di stop dulu ya. Jadi semuanya lancar, semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak sampai terjadi namanya kecelakaan atau benturan seperti yang tadi ya. Nah, perlunya untuk menurut, perlunya untuk mentaati ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam kehidupan boleh dikatakan aktivitas kita sehari-hari, menurut sama orang tua, menurut sama peraturan lalu lintas ya, juga menurut kepada peraturan selama ini aktivitasnya dengan sekolah online ya, tetap harus menurut, harus taat, harus patuh ya, harus tunduk, harus mau melakukan ya. Berikutnya anak-anak, di dalam Yohanes 15 ayat 10 yang tadi merupakan ayat yang menjadi judul firman Tuhan pada pagi ini. Kalau tadi tante sebelumnya yang tante kasih garis merah, garis tulisan warna merah, kata-kata menuruti. Nah sekarang yang setelahnya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah ini tulisan merahnya tante pindah sekarang di kalimat berikutnya. Karena apa? Tuhan Yesus adalah teladan sempurna. Ya, dia menuruti Bapa, ya, dia mau taat, dia mau melakukan, dia tidak berbantah, dia melakukan semuanya, dia patuh, dia tunduk. Di dalam Filipi 2 ayat 8, di situ tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan ianya di sini adalah Tuhan Yesus ya, dan apa? Taat sampai mati di atas kayu salib ya. Bulan April kemarin kita merayakan tentang Paskah kebangkitan Tuhan Yesus ya, di mana peristiwa Tuhan Yesus disalib lalu Tuhan Yesus bangkit. Nah itu menunjukkan ketaatan Tuhan Yesus sampai mati. Bahkan istilahnya mati di atas kayu salib pun dia rela, dia mau anak-anak, dia turut. Padahal kalau kalian lihat ya, tangannya dipaku sampai berdarah, aduh ya, lambungnya ditusuk dengan tombak, kakinya dipaku sampai berdarah, kepalanya diberi mahkota duri, aduh sepertinya sangat berat. Arti ketaatan bagaimana Tuhan Yesus menurut sama Bapa di sorga. Tuhan Yesus tidak membantah. Dia tidak mengatakan, aku tidak mau Tuhan, aku tidak mau Bapa, sakit, berdarah, aku tidak kuat. Tidak ada penolakan. Ya, di Filipi 2 ayat 8 jelas dikatakan, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ya, Tuhan Yesus ini adalah contoh yang sempurna, teladan sempurna, ya, taat menuruti. Nah, berikutnya anak-anak, kalau begitu dengan judulnya pagi ini, kira-kira apa ya? Menuruti apa ya? Ayat selanjutnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ayat selanjutnya di dalam tadi judulnya Yohanes 15 ayat 10, ini tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 12. Ini yang dimaksud perintah yang harus dituruti. Semula kita bertanya-tanya ya, kalian semua bertanya-tanya ya, perintah apa ya, menurut apa ya? Nah ternyata ada perintah
yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Akunya di sini huruf besar, ya. Kita semua sudah tahu, ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, anak-anaknya. Dia mau berkorban menebus seluruh dosa umat manusia. Itu karena menunjukkan apa? Kasih-Nya. Ya, kita ini dikasihi sama Tuhan Yesus. Nah, berikutnya kasih-Nya jangan dirasakan sendiri. Kita harus memberikan kasih itu kepada sesama kita, kepada orang lain, ya. Perintahnya jelas sekali loh. Di dalam Yohanes 15 ayat 17, ya, dikatakan sekali lagi, dikatakan dalam satu topik ini, ya. Di situ dikatakan lagi, inilah perintahku kepadamu, kunya huruf besar. Kasihilah seorang akan yang lain. Maksudnya tante, harus peduli. Tante, dalam kondisi seperti begini loh tante, pedulinya gimana tante? Gak pernah ketemu, gak bisa menyapa. Apa tante yang dimaksud dengan terhadap sesama harus mengasihi? Memang tante, aku juga tahu tante, aku juga merasa bahwa kita ini tahu Tuhan Yesus itu sudah memberikan kasih kepadaku. Di situ tante berikan gambar, ya. Contoh tindakan yang bisa kita lakukan sebagai wujud rasa kasih kita terhadap sesama, kepedulian kita. Misalkan, karena kita nggak pernah ketemu ya, paling cuma lewat sekolah online ya, kita telepon teman kita ya dengan handphone. Halo ya, apa kabar Tony? Wah sudah lama ya, gimana? Ternyata mendengarkan cerita dari Tony-nya lagi sedang dalam kondisi sedih. Nah, itu kesempatannya buat kita untuk memberikan perhatian. Ini contoh dari kepedulian kita. Jangan dipakai untuk cerita yang lainnya. Aduh, gimana ya? Kita ini gak bisa ketemu. Nanti ketemu di game ya. Kita main lewat komputer nanti. Apa itu istilahnya yang sekarang tante gak seberapa paham itu gamenya. Bisa connect satu dengan yang lainnya ya. Bisa saling bermain walaupun berada yang satu di rumah di daerah timur, satunya di daerah Surabaya Barat, ada yang di daerah Surabaya Selatan, bisa gabung dalam satu permainan itu. Jangan ya, kita telepon, kita bicara ya, kita memberikan perhatian. Nah, kamu gimana kabarmu? Ya, lama kamu sehat ya? Semuanya baik-baik aja, gimana papa mamamu? Itu menunjukkan rasa kepedulian. Bahkan kalau kita sudah tahu teman kita sedang dalam masalah, dalam kondisi susah, kita berdoa. Nah, ini juga menjadi bentuk wujud kepedulian kita. Ini perintah loh dari Tuhan Yesus ya. Sudah tertera di dalam ayatnya tadi di dalam Yohanes ya. Di situ jelas dikatakan ya, kita ini harus mengasihi sesama ya. Nah, kalau dulu di dalam sebelum kondisi pandemi, kita bisa jumpa dengan teman kita ya. Kondisinya kalau kita ketemu teman kita yang sedang nangis, sedang sedih, kita bisa peluk ya. Kita bisa bertanya, kita bisa ajak ngobrol ya. Walaupun istilahnya kita beda sekolah ya. Mungkin kita bertetangga, kita bermain. Ini adalah wujud kepedulian, rasa kasih sayang ya. Ini perintah loh, ingat loh, kita sudah menerima kasih-Nya Tuhan Yesus. Jangan lupa, kita juga harus memberikan kasih itu kepada sesama kita. Nah, kalau sekarang di dalam internal, di dalam keluarga, wujud kepedulian terhadap sesama bagaimana? Sama orang tua. Ini yang paling penting. Tadi sebelumnya firman-Nya sudah menyampaikan ya. Itu kita harus taat sama orang tua. Ini adalah wujud kasih
Ya, jangan bikin papa mamahnya marah, ya. Jangan bikin kakek neneknya tadi itu jengkel, menggoda atau apa. Jangan. Kalau dipanggil, misalkan namanya Ani, minta tolong ambilkan, misalkan neneknya yang minta tolong ya. Ani, minta tolong. Suaranya kan suara orang tua ya. Jadi nggak bisa keras tapi sambil gemeter gitu. Ani, tolong ambilkan minum. Nenek haus. Nah, sambil tangannya seperti ini, neneknya haus. Si Aninya bagaimana harusnya? Apa mau begini? Wah, nenek ini mengganggu. Aku lagi asik bermain di komputer, disuruh ngambil minum. Menjengkelkan apa? Mending aku jawab, nanti dulu nek, aku belum selesai. Nggak boleh loh ya seperti itu. Salah besar. Ya, itu tidak baik. Nah, sekalipun itu nenek kalian, tetap kalian harus menghormati orang yang lebih tua, harus taat, harus menolong. Jawabnya bagaimana yang benar? Ya nek, tunggu sebentar nek, aku ambilkan minumnya ya. Cepat-cepat diambilkan. Nah, ini anak yang hebat ya. Kalau anak yang hebat seperti itu, nggak berbantah, nggak menolak. Apalagi sama orang tua, harus memberikan kasih ya, harus peduli ya. Ini perintah loh, harus menuruti perintah Bapa ya. Perintah Bapa yang di sorga. Seperti Tuhan Yesus sudah nurut sama Bapaknya ya, kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Nah, kalau kita mau melakukan itu semua, care sama, sepeduli sama semua tadi itu, baik di lingkungan luar, baik di dalam rumah ya, terhadap papa mama, opa oma, terhadap adik ya, terhadap saudara, terhadap kakak ya, dan di luar kita terhadap teman, bisa memberikan perhatian seperti itu. Kita bisa melakukan, kita menuruti perintah Bapa ya, kita akan dapatkan. Nah, dapatkan apa tante? Ada 3 hal yang tante dapatkan di dalam cerita ini, Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Kalian nanti bisa baca, yang sudah bisa baca, yang belum baca nanti dibantu sama papa mamanya ya. Nah, tante mendapatkan 3 hal ini. Kalau kita mau menuruti perintah Tuhan Yesus, di sini perintahku ya, kunya di sini Tuhan Yesus, apa yang didapat? Seperti dalam judul tadi, Yohanes 15 ayat 10, ya, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kamunya di sini kita, tante, ya, kalian semua sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau nurut perintah Bapa, yaitu tadi apa? Perintah untuk mengasihi terhadap sesama, kita melakukannya, maka akan tinggal di dalam kasihnya Tuhan Yesus, kasihnya Bapa di sorga. Siapa yang tidak mau? Tante juga mau, semua mau. Pastinya akan bahagia. Tuh gambarnya ya. Di sebelah tante ini kalian bisa melihat anaknya sukacita ya. Dan pastinya yang kedua sudah tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 11. Sukacitaku ada dalam kamu. Sukacitaku, kunya itu huruf besar. Kunya itu Tuhan Yesus. Ada di dalam kita, di dalam tante, di dalam kalian semuanya ya. Sehingga sukacitanya ini bisa penuh. Sekalipun dalam kondisi seperti begini, tetap saja ya, tidak sampai berkurang ya, tidak menjadi sedih karena kita betul-betul peduli ya. Ada rasa sukacita, bisa berbuat seperti itu, care sama sesama kita, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Ada rasa kebahagiaan, ada rasa sukacita, dan tetap terisi ya sukacitanya, tidak berkurang, tidak sedih, tidak murung, tidak merasa jengkel atau apa, enggak ya. Kalau kita mau nurut sama Bapa, melakukan perintahnya tadi, nah itu sudah janjinya di dalam Alkitab sudah tertulis Yohanes 15 ayat 11 ya. Sukacita kita akan dibikin penuh ya. Siapa yang tidak mau? Tante juga mau ya. Seperti gambar di sebelah tulisan ayat tadi. Yang ketiga, kamu adalah sahabatku. Loh, keren ya. Wih, enak banget sama Tuhan Yesus ya.
ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan semua pesan-pesan, semua apa yang harus disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, seluruhnya itu dari Bapa di surga sudah disampaikan, dan kita melakukannya, kita mendengar, kita melakukannya, maka kita ini anak-anak Tuhan itu menjadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, itu tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 14. Enak loh, kita dapat 3 poin ini, 3 hal ini. Hanya dengan kita menuruti perintah Bapa di sorga, nuruti perintah untuk mengasihi terhadap sesama, ya, yaitu peduli, care, baik itu di dalam rumah maupun yang di luar rumah, ya, dalam bentuk wujud yang tadi sudah Tante jelaskan, ya, harus ada kasih. Kasih itu menjadi prioritas utama. Ya, kalau kalian ingat di dalam buah-buah roh, kasih itu disebutkan yang pertama kali, ya. Jadi kasihnya itu betul-betul menjadi prioritas dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yang mana kita ini sudah lebih awal mendapatkan kasih Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus lu sayang sama kita, ya. Dia berkorban di atas kayu salib. Nah, berikutnya kita lihat Yeskiel 20 ayat 19 menuliskan apa? Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Tante kasih warna merah tulisannya menurut, ya. Ketetapan-ketetapanku nya huruf besar ada di dalam mana? Semua sudah pada tahu pasti. Di dalam Alkitab, ya. Kita mendengarkan lewat live streaming sekolah minggu, lewat cerita Alkitab yang dibacakan oleh papa mama, ya. Nah, ini penting sekali. Kita harus menurut apa yang ada di dalam Alkitab. Dan bukan hanya sekedar menurut, kita juga harus melakukannya. Peraturan-peraturan itu dengan setia. Ini tertulis di dalam Alkitab. Nah, karena apa? Ini paling penting. Kalau kita mau nurut, kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Ya, bagus sekali ini ayatnya. Di situ dituliskan apa anak-anak? Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, kalau kita nurut, nah, sudah jelas tertulis loh di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Jelas di situ dikatakan kalau kita minta, kita akan dapat, kita akan memperoleh. Tapi berkenan kepada Tuhan. Nah, berikutnya jangan lupa dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, menurut dan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita minta di dalam Tuhan, ya. Jadi anak-anak, jangan lupa menuruti perintah Bapa itu sangat luar biasa, ya. Kalian meminta kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan, asal jangan lupa ini ya, berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ini harus nurut kepada perintah Bapa di sorga. Perintahnya cuman apa tadi? Mengasihi terhadap sesama. Ya, jangan lupa ya, mengasihinya, ingat, di dalam rumah, ya, dengan keluarga, dan juga di luar rumah. Jangan lupa ya, menuruti perintah Bapa itu sangat penting. Karena kita itu harus tahu dan ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu memberikan contoh teladan yang sempurna. Kenapa Tante katakan sempurna? Sampai mati di atas kayu salib pun masih mau nurut. Ya, Tuhan Yesus tidak berbantah, nurut sama perintah Bapa. Contohlah seperti Tuhan Yesus. Kondisi sekarang tidak enak, 1 tahun lebih
semuanya serba ndak enak ya. Belajar taat, belajar nurut sama Tuhan, belajar untuk ngerti sama Tuhan, patuh, tunduklah sama Tuhan ya. Hasilnya akan luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan di dalam ayatnya, sudah tertulis. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah sampai di sini. Pagi ini Tante berikan ayat Mas yang berjudul menuruti perintah Bapa. Ayat Masnya Tante ambil di dalam Yohanes 14 ayat 15. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kamunya kita ganti saya ya. Aku yang huruf besar, kita ganti Tuhan Yesus. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau saya mengasihi Tuhan Yesus, saya akan menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Ya, diulang lagi ya, pakai gerakan biar cepat hafal. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau saya mengasihi Tuhan Yesus, saya akan menuruti segala perintah Tuhan Yesus ya. Diapalkan, direkam, ayatnya sangat mudah ya. Nanti dikirimkan ke guru sekolah minggu ya. Anak-anak jangan lupa ya, belajar selalu untuk menuruti perintah Bapa. Perintahnya sangat mudah kalau kita mau berjalan menuruti perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab. Kita mudah bisa melakukannya ya. Hanya satu tadi perintahnya, cuman apa yang tertulis? Mengasihi terhadap sesama, baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Sekalipun di dalam rumah kondisi pandemi sekarang, kalian masih tetap bisa memperhatikan, mengasihi ya kepada sesama ya. Tadi sudah Tante berikan beberapa contohnya ya. Sebelum Tante tutup dalam doa, kita pujikan satu pujian. Semuanya sudah pasti bisa sambil pakai gerakan ya. Pujiannya sangat mudah, yaitu taat. Kita bangkit berdiri ya. Kita pujikan sama-sama, kita pakai gerakan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mudah kan lagunya ya? Yuk sama-sama yang lebih semangat. Nah, lagunya sangat bagus. Ingat ya, menurut taat. Sekali lagi kita pujikan. A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat.
Sekarang kita berdoa ya. Ingat ya tadi firman-Nya, menuruti perintah Bapa. Kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Semuanya berdoa ya. Tetap berdiri. Yuk kita berdoa, Tante pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh indah. Ajari kami untuk senantiasa menuruti perintah-Mu, yaitu mengasihi sesama kami. Rasa kepedulian kami tetap ada di dalam hidup kami, dan kami selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kami. Tuhan, firman Tuhan sudah diberikan, biar Tuhan sendiri yang akan bekerja dengan kuasa-Mu, menjamah setiap hati mereka dalam kondisi seperti ini, biar kami tetap mengingat kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Tuhan, kami yakin dan percaya, Tuhan, segala sesuatunya sudah dalam tangan-Mu. Kami hanya bisa berdoa Tuhan, meminta kemurahan-Mu supaya pandemi ini boleh segera berakhir, sehingga kami boleh beraktivitas dengan normal. Biar firman yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak yang sudah mengikuti live streaming pada pagi hari ini bersama dengan orang tua atau siapapun yang mengikuti, biar boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa habis ini ada aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Adik-adik siapkan bahan-bahannya. Di sini ada spidol, lem dan gunting, kemudian 3 lembar kertas putih, hitam dan merah adik-adik ya. Kemudian di sini ada hiasan adik-adik ya. Pertama kita akan membuat terlebih dahulu hati dari kertas berwarna merah ini adik-adik ya. Seperti biasa, Tante buat hatinya seperti ini adik-adik. Kita lipat bagi 2. Ini kertasnya 20 x 20 cm adik-adik ya. Kemudian kita bentuk hati. Kemudian adik-adik kertas putih ini adik-adik ya. Ini ukurannya 15 cm dan 10,5 cm adik-adik ya. Kemudian kita mau gunting adik-adik kertas ini. Jadi 2, kemudian kita gunting lagi adik-adik. Kita lipat, kita gunting lagi menjadi 2 adik-adik ya. Kalau sudah seperti ini adik-adik, kemudian kita jadikan 1, kita lipat menjadi 2 seperti ini. Kemudian kita staples di bagian tengah sini adik-adik ya. Sebelum kita staples, kita ambil kertas hitam dulu adik-adik ya. Ini adik-adik gunting ukuran 8 x 6 cm adik-adik ya. Kita lipat jadi 2. Kita jadikan 1 di sini adik-adik, kemudian kita staples seperti ini. Ini sudah Tante staples ya adik-adik ya. Kemudian ini kita tulis di sini adik-adik ayat dan judul firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Ini sudah Tante tulis, kemudian kita tempelkan tepat di tengah-tengah ini adik-adik ya. Yang diberi lem yang hitam ini aja adik-adik ya, bagian bawahnya. Kemudian kita akan memberi hiasan di sekeliling hati ini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik. Selamat membuat, Tuhan Yesus memberkati.